Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Perdana Home. Sekarang kita lagi di proyeknya Full April dan Pak Setiawan. Ini kita bangun rumah 8,5 kali 24 meter. Ya, kita ini renovasi ya Mas ya. Ini dua perumahan dulu dijadiin satu dan kita renovasi. Dan kita desain dengan rumah dengan model Bali tropis ya Mas, dengan dibalut batu alam, ukiran GRC dan sedikit ban-banan ya Mas. Oke, dengan konsep desain Bali tropis ini kita naikkan yang semula itu elevasinya itu 15 cm dari permukaan jalan, kita naikkan ke 50 cm ya Mas ya, dengan dibalut dengan granit sekatati. Iya, dengan masuk ke dalam kita bisa lihat interiornya dengan cat warna dulu premium cat sonot yang pakai blok pentalit ya Mas, yang harganya cukup mahal juga. Dan untuk plafonnya kita mainkan plafon drop ya Mas, dengan perhiasan atau pemanis lampu downlight dan lampu dan ini ada apa namanya penghematan energi, pakai kipas angin kita pasang biar lebih ke nuansa alam. Ini tadi ruang tamu dan sekarang dari ruang tamu ini ada ruang tengah, terus ke belakang itu ruang kerja. Kebetulan Pak Firman Jason seorang desainer penjahit juga. Nah, setelah ini masuk ke ruang ini Mas, ruang taman burung. Kebetulan bapaknya pengen ada ruang untuk burungnya, jadi kita desainkan ruang burungnya Bapak Setiawan. Lanjut ke sini kita ada musola untuk rumah 8,5 kali 24 meter tadi. Ada 3 kamar ya Mas. Untuk pintunya pakai UPVC untuk setiap kamarnya. Terus dari kamar pakai cat light green ya Mas, untuk dulu dari pentalit, dan juga kita pakai apa namanya plafon plat dibalut dengan lampu hias untuk menerangi kalau malam ini bisa kelihatan lebih glowing Mas. Kemudian ini ada tempat yang tertutup dari ruang tamu biar tidak kelihatan orang. Ini untuk naruh-naruh, sengaja untuk naruh-naruh perabotan kayak bangsa piring atau tempat cuci, itu sengaja tidak diperlihatkan untuk bagian depannya, jadi dari belakang itu nggak terlalu kelihatan. Nah, untuk kamar mandi kita meminimalisir ruang yang ada. Di kamar mandi kita pakainya itu 15 kali 120-an ya. Untuk klosetnya kita pakai kloset dasar. Untuk keramiknya kita pakai kobil. Nah, di atas kamar mandi ini Mas, ini ada tempat untuk naruh barang-barangnya tuan rumah. Sesuai dengan permintaan, dia ada taruh barang dan ingin meminimalisir ruang, jadi kita pakainya itu di atas kamar mandi Mas, seperti itu Mas. Itu beberapa belum dicat finishing. Kamar 1 udah jelasin, kamar 2 dan 3 kita pakai beda warna lagi. Ini pakainya warna aqua blue untuk kamar anak 1, anaknya cewek jadi agak kuning. Kalau kamar cowoknya kita pakai warna yang sama dengan warna dalam, karena dia tuh suka yang kalem-kalem anak cowok, jadi menyesuaikan dengan kamar ruangan yang di tengah. Untuk konsep ruangan kita sengaja bikin plong biar ada apa namanya nggak terlalu susah. Kan kadang kalau desain rumah terlalu ada seketan dinding itu nggak terlalu bagus, jadi kita desainkan plong dengan kita pakai seketan penutup miniatur Mas, biar ruangan terlihat lebih besar dan ketika pulang ke rumah itu nggak terlalu sumpek lah Mas, ruangannya begitu besar. Oke, mungkin ini review ke ruang tengah. Review nanti kita ke ruang bagian belakang, tapi masuknya depan juga karena ini rumah 2 jadi 1. Untuk kamar belakang kita nggak terlalu naikin banyak banget, cuman kita miringin aja pelurannya ya Mas. Karena tidak di rumah sampingnya itu cuma rata saja, kita naikkan elevasi tingginya dengan kemiringan 50 cm.
kita naikkan sekitar 20 derajat mas, kita tutup piringannya. Dan untuk tampak belakang kita ditutup pakai seng balung tapak baja ringan dan juga diperindah dengan ukiran GRC dan sedikit tampilan. Kalau tampak dari jauh itu lebih bagus untuk tampaknya. Untuk tampilan untuk pencarian sendiri ada motifnya mas, kita pakai motif zigzag seperti itu. Jadi terlihat dari jauh itu masih ada tampak yang sedikit bagus untuk arah belakang. Some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Gambar yang kita sajikan atau gimana? Untuk gambar mungkin ya sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai dengan ekspektasi saya dengan apa yang ada gambar yang ada lah ibaratnya, tidak sesuai dengan yang ada di gambarnya. Untuk sesuai kebutuhannya, misal untuk menaruhkan kokonat satwa, terus untuk menaruhkan kebun, itu gimana? Untuk kebutuhannya untuk sekarang ini ya cukup lah, saya rasa Bisa itu ya maksudnya sesuai dengan kebutuhan. sesuai dengan kebutuhan yang ada ya. Mungkin kesana cukup puas dari Bapak Setiawan gitu Pak. Memuaskan lah, cukup memuaskan lah. Dengan B2W ini Pak, awal mula kenal dari Berdan itu lihat dari mana ya Pak? Awal mula kenal perdana itu kita dari apa ya? Dari teman-teman dan dari teman-teman lah ibaratnya. Dari teman-teman Iya. atau Dan teman-teman dari media-media juga kita bisa tahu ya, melalui Facebook, Instagramnya kita bisa lihat di sana gitu. Wake up, today's gonna be a good day. So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. Ya, baik tadi sudah diterangkan oleh Mas Ojen ya dari pelaksana kita. Saya sedikit menambahkan saja untuk hal teknis untuk di rumah ini ya, dimana untuk Bu April ini sesuai dengan kesepakatan speknya ya, kita mulai dari atas. Untuk spek rumah ini menggunakan atapnya gendeng Mora 12 ya. Kemudian untuk rangkanya disepakati menggunakan baja ringan. Kemudian kalau Anda lihat ini modelnya body propis, kita tonjolkan salah satunya itu ada jersey ukirannya. Jadi kalau Anda di rumah pengen motif yang kalau kita katakan berseni ya, bisa gunakan untuk motif ukiran seperti itu, bisa pakai GRC, bisa aja pakai batu alam yang dukir. Memang lebih mahal, tapi secara kebangunan ini walaupun pakai GRC ataupun pakai batu alam ataupun bahan lainnya, ini secara focal point dari rumah ini terlihat lebih menarik. Kemudian di area rumah ini bisa Anda lihat di bagian depan kita tempatkan garis-garis lurus seperti itu, yaitu pakai sekonengan ya, sehingga mempermanis tampilan rumah ini. Kemudian di bawahnya itu ada kanan kiri ya, sama yang di tiang itu ada lampu ya yang membuat manis rumah ini. Kemudian untuk mainan list di atas ini juga mempermanis tampilan rumah. Jadi bagi Anda kalau mau membangun rumah ini mungkin jadi referensi, kasih aja list atas itu, kemudian mainan tali air ya, apa tali air ataupun konongan timbul itu bisa Anda mainkan agar terlihat manis. Kemudian untuk bagian jendelanya kita pakai aluminium yang dibuat seperti ada listnya gitu loh, nggak kaca langsung lock tapi ada list-listnya sehingga mempermanis tampilan rumah ini. Kemudian untuk aluminiumnya sendiri kita pakai yang 4 in ya, bukan yang 3 in. Jadi bagi Anda kalau mau membangun rumah yang belum tahu ya, untuk aluminium itu ada yang 4 in, ada yang 3 in. Kemudian untuk area depan ini kita tidak garap karena ini renovasi sesuai dengan kesepakatan yang kita garap rumahnya ya, untuk pagarnya menyusul. Nah, kita coba lihat untuk yang lainnya. Nah, untuk selanjutnya focal point di rumah ini ya bisa Anda lihat kita mainkan pakai batu alam. Batu alam kan ada jenisnya, ada yang palimanan, ada yang andesit. Nah, yang saya contohkan ini diterapkan di rumah ini pakai batu alam andesit ya. Batu alam andesit ini kita mainkan pola ya. Pertama kita mainkan model seperti ini ya, kemudian kita mainkan naik turun juga. Ini kan ada yang maju, kemudian ada yang flat. Nah, kalau biasanya ada yang cuma buat
lurusan saja satu model, misalkan kotak seperti ini semua. Tapi kalau di sini kita buat pola, kemudian juga untuk naik turun. Nah, kalau batu andesit ini kita mainkan dengan model seperti ini, kemudian kita cutting ya, sehingga tampak seperti yang Anda lihat ini kan kelihatan, kalau bahasa sini meling-meling ya. Artinya apa? Membuat manis area rumah ini dengan permainan batu alam andesit. Mungkin ini menjadi referensi bagi Anda ketika bangun rumah. Silahkan bisa gunakan batu alam andesit atau palimanan atau batu alam jenis yang lainnya. Nah, untuk selanjutnya focal point berikutnya ya, ini kita untuk kisi-kisinya pakai Violo ya. Kalau Anda membangun rumah dengan model seperti ini ya, ini bisa digunakan pertama kayu ya, kayu jati atau kayu yang lainnya, atau kita gunakan seperti ini untuk kisi-kisi besi. Nah, yang Anda lihat ini, kisi-kisi besi itu dibuat tidak lurus ya, tapi agak miring, sehingga nanti ketika ada air hujan masuk, paling tidak ada terkena dulu kisinya, karena tidak lurus, sehingga untuk apa namanya, agar air hujan tidak langsung masuk ke situ. Ini untuk focal point besi kisi-kisi di area depan. Untuk area dalam rumah ini kita gunakan plafon gypsum, rangkanya hollow ya. Kemudian kalau pakai gypsum itu bisa kita mainkan warna catnya, bisa kita kasih lampu strip, lampu downlight. Kalau untuk lampunya sendiri ya, ini bisa Anda lihat, ini kan warnanya bisa sampai 3 ya. Nah, kalau Anda buat rumah bisa mungkin aplikasi lampu seperti ini. Bedanya kalau pakai gypsum, kalau misalkan Anda bosan dengan warnanya ya tinggal cat aja. Tapi kalau pakai PVC, ketika bosan tidak bisa dicat ulang, harus diganti. Bedanya seperti itu. Ini untuk spek di rumah ini kita pakaikan X Plus ya, produknya X Plus. Ini pintunya pintu UPVC. Nah, kenapa kita sering pakai pintu UPVC? Pertama, kualitasnya di atas aluminium. Yang kedua, ketika ada peralihan cuaca, dingin, hujan dan sebagainya, kalau kayu kan biasanya kalau bahasa sini tidak bisa dibuka ya, kayunya mengembang ya. Kalau di sini kalau pakai pintu UPVC, ketika hujan itu nggak masalah. Ini kan seperti kayu, tapi ini bahannya UPVC, sehingga ketika hujan itu tidak ada masalah, dan juga tidak ada kendala yang ini kan juga enak, tidak ada kendala sama sekali ketika peralihan cuaca atau kendala pintunya pecah ya. Kemudian kalau untuk ini kualitasnya juga di atas aluminium, sehingga kita sarankan sekarang ada produk yang bisa Anda pakai untuk di rumah Anda yang tahan lama. Kita kebetulan pakai produknya S Plus untuk pintu UPVC-nya. Focal point berikutnya di dalam ya, untuk Anda yang lagi mau bangun rumah bisa menggunakan seperti ini, partisi pembatas dari lemari jati ya, untuk pembatas antara ruang tamu dan ruang keluarga. Kemudian bisa juga gunakan backdrop TV ya, untuk mempermanis area di tengah Anda ya. Backdrop TV ini menggunakan bahan HPL. Nah, kemudian untuk area di dalam rumah ini ada void ya. Kebetulan tuan rumah ini membuat area tengah void ini dibuat kandang burung ya. Walaupun kandang burung, tetapi sirkulasi di sini kita dapatkan cahaya dari atas yang bisa menyinari dari ruang tengah ini ya. Jadi untuk sirkulasi cahayanya, sirkulasi udaranya lebih bagus. Yang terakhir kita pakai focal point di area belakang rumah ini ya. Ini pakai ukiran DRC ya. Bisa pakai ukiran DRC atau besi cutting plasma atau bahan yang lainnya yang berpola ukiran untuk mempermanis area rumah. Jadi ini mungkin buat referensi Anda yang sedang bangun rumah. Untuk pola seperti ini bisa Anda gunakan. Apalagi kalau malam kita pakaikan ini lampu tembak ya, yang nanti ketika malam terlihat lebih indah ketika digunakan di malam hari. Nah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan ya untuk edisi kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share untuk video dari Perdana Home. Bagi Anda yang membutuhkan jasa kami, silahkan bisa hubungi kami di nomor YouTube channel ini. Terima kasih, salam properti.
All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think. Oke, mungkin ini sedikit review dari tuan rumah. Alhamdulillah cukup memuaskan. Dari saya pelaksananya juga yang bikin juga puas juga karena tuan rumahnya juga bebas. Mungkin sekian dari kami, mungkin bisa dilanjutkan ke review rumah yang lain. Sip. Yo sama manis bangun. Hubungi baik ya Mas Ketingnya. Halo Mas Ali. Ya, siap. Oke. Perdana Home melayani desain bangun dan material. Salam satu aduan. All I need are some better days. Yeah. All I need are some better days. Is all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live in my pain?